Bitariqit ta'rif mahmah. Dan juga mengingatkan tentang buruknya akhlak dari para murid. Mengingatkan buruknya akhlak dari para murid. Ini juga sulit. Ya. Alhamdulillah kita masyarakat Jawa itu adatnya, atau Indonesia secara umum itu adatnya bagus. Saya itu. Bahkan Mas saya, para syekh guru-guru kami itu kalau datang ke Indonesia, mereka selalu memuji adatnya orang Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu anak-anaknya keras. Maksudnya tabiatnya itu keras. Kalau kita kan lembut-lembut terkenal gitu, ngajeni, menghormati, maka beliau memuji. Adat kalian itu mumtaz, Masya Allah. Tapi sekalipun adat kita selalu bagus, ada juga murid-murid yang nonton itu ya. Maka jangan menahan dari memberikan nasihat kepada murid-murid yang demikian atau nakal ini. Kenapa? Karena waktunya belajar itulah dia bisa menerima nasihat. Tapi kalau sudah tidak belajar, siapa yang mau memberikan nasihat? Bahasanya sulit. Tapi nasihat yang ikhlas, yang tulus dari hati, bukan sebagai bentuk taubih, bukan sebagai bentuk menjelek-jelekkan murid itu. Nah ini juga sulit terkadang. Guru itu kalau sudah terbawa emosi, sisa ditolak diomongin kan, elek muridnya itu, tapi itu tidak boleh. Adanya apa? Nasihat sesuai dengan penyakitnya. Obatnya itu disesuaikan dosisnya dengan penyakit. Obat itu kan dosisnya kakehan itu apa? Malah memberikan imunitas kepada penyakit untuk menolak obat tersebut. Jadi obat itu kalau kurang dari dosisnya, orang tidak mandi, tidak membuat sembuh. Kalau kebanyakan, justru apa? Penyakit ini itu kebal. Jadi tidak apa? Tidak sesuai dengan dosisnya, justru tidak bermanfaat. Hanya harus disesuaikan dengan keadaan. Baiklah taubih dan takut ijabah baikah. Selain daripada murid tersebut hati sakit karena dijelek-jelekkan gurunya, itu juga mengurangi wibawa gurunya. Saya kalau nanti ninggalin video seorang guru yang dihormati di pondok pesantren, pas mengetahui muridnya nakal dia sampai lepas kopiah, sampai soban di wajar, ya kan, bukan pantas. Jadi harus juga menjaga wibawa terhadap murid-muridnya. Pemindah yang berlebih dan mutalim juga melihat bagaimana kadar muridnya itu menerima pelajaran. Sing muridnya sing pinter ya dikei sing pakai porsinya apa masalah. Tapi sing kurang pinter ini mampu diforsir. Maklumatnya itu akan overdosis, tidak paham-paham, akan diberikan sedikit demi sedikit. Pada yudi dari mana itu berupa itu dia. Maka Nabi SAW dalam hal ini memerintahkan ini kalau salah kepada Ali, mungkin Tuhan Tuhan dibenas alat qadri uqulihim. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk berbicara, menyampaikan kepada manusia berdasarkan kadar akal mereka. Kadar akal mereka boleh diparingi nasihat A, B A
cici kebanyakan dosis ini kurang paham. Yang mudah-mudahan ini termasuk yang tidak berlebihan. Kita belajar di sini, kita para ulama untuk kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita, sehingga amal perbuatan yang kita lakukan sehari-hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan segala bentuk penyakit hati, ya, dan memiliki hati yang saleh. Dan juga disebutkan di sini, hendaknya ini menjadi pengingat untuk diri kami pribadi dan para ulama, para asatidz yang lainnya, bahwa hendaknya seorang guru, seorang alim itu mengamalkan apa yang dia ketahui, mengamalkan ilmunya. Allah memperingatkan, atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitab. Apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri dan engkau membaca kitab? Tahu dalilnya, ya, tapi lupa untuk diri sendiri, ngongkon wong liya, awake dhewe lali. Dan itu boten aksa. Kemudian ada pengingat atau tanbih, peringatan untuk menjauhi, kita belajar agar menjauhi ulama su. Ulama su itu apa? Ulama su itu alim, ya. Bentuknya itu ustaz alim kiai, perkataannya dalil Quran, dalil hadis, tapi pembawaannya tidak mengajak kepada kebaikan. Justru menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Jadi melintir ayat Quran, melintir hadis, bukan untuk maslahat agama, maslahat akhirat, tapi maslahat duniawi. Ini atas. Karena Nabi memperingatkan nanti akan ada ulama yang menyeru kepada pintu-pintu jalan jahannam. Hati-hati milih gulung, ya. Hati-hati milih gulung. Karena kita diselamatkan dari yang demikian. Ya, jadi milih gulung. Kenapa kalau sudah kafir percaya ini? Kalau sudah terlanjur percaya kepada alim, ya, maka dia mengikuti perkataannya, ya. Kalau salah dan kita tidak tahu membedakan ini betul ini salah, itu ngajakkan neraka ya wahai manut baik manut, ya. Guru dia ngomong ini manut, padahal jelas-jelas menyelisih dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka ciri-cirinya adalah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan As-Sunnah. Saat ini kata nih Pak, dan mulai muncul. Datang Jakarta itu, belakangan itu, yang menganggap dirinya seorang mudin, seorang tokoh agama, tapi tukang ngawinke sesama jenis. Jadi wonten itu pasangan sesama jenis itu, siapa yang melegalkan pernikahannya datang ke saya. Itu penyeru pada api jahanam itu. Sama jenis di resmi, suami istri, ngeri ini loh kan. Dan dia berdalil bahwa Islam itu untuk semua kalangan, manusia seluruhnya itu rahmat. Main ngawur ini bahaya, saya suka. Maka hati-hati kalau nanti ketemu model-model yang seperti ini.
jelas-jelas menyelisih Quran, menyelisih hadis, tidak usah didengar. Insya Allah kita pilih dulu yang sangat keilmuan yang jelas, mengajak pada Quran, pada hadis, mengajak pada agama yang lurus, kehidupan akhirat, ya, kenikmatan yang abadi di dalam surga, bukan hanya sekedar kenikmatan sementara di dunia. Allah Ta'ala, kepada Bapak Ibu, ini sedikit nasihat untuk kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa mengambil manfaat dari nasihat ini. Kajian kita memang lebih pada tasqiyatul ilm, tasqiyatul nafs, menyucikan jiwa, sehingga mudah-mudahan kita memiliki peran yang bagus, peran yang baik dengan tuntunan Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak masalah nanti kalau misalkan saya bertanya tentang bikin ibadah atau yang lainnya, tidak masalah. Mengenai Bapak Ibu dan sembilan, Bapak cepat banget ya. Saya itu, soalnya saya telat. Benar-benar ya. Aku overdosis ya. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Kadang saya mendengar itu kalimat ijazah seperti itu. Itu kan ketika kita pengen berkahi ilmu dari seorang guru, harus ijazah dulu kepada guru. Makna ijazah itu seperti apa? Ijazah itu dari kata ijazah, yujizu ijazatan. Ijazatan itu secara bahasa artinya memperbolehkan. Dari asal kata jaza ya juzu, boleh. Jaza memperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Kamu menukilkan sebuah ilmu yang saya wariskan dari sanad saya, sudah diberikan hak siar, itu ijazah. Hak untuk menyebarkan ilmu, menisbatkan ilmumu kepada saya dan sanad yang saya miliki pada guru-guru saya. Itu namanya ijazah. Dan itu ada di dalam ilmu hadis. Ada di dalam ilmu hadis. Betul. Asalnya ada. Asalnya di antara tradisi para ulama dari zaman dahulu mengijazahkan riwayat-riwayat hadis yang dia miliki kepada muridnya. Saya ijazahkan kepadamu, tapi ijazah sekali lagi tidak diberikan kecuali syarat yang ketat dari gurunya. Kalau sekarang kan ijazah itu diumbar sampai di medsos, kopil tuh, riwayat apa? Kopil tuh, wah, kasih amalan ini kopil tuh. Saya kadang-kadang lihat di medsos itu kayak gitu. Guru ini melakukan ini kopil itu padahal tidak diijazahkan. Ya, kopil itu masih saya terima jalur periwayatan ilmunya kan. Jadi asalnya memang ada di dalam ilmu hadis itu ya, cara untuk mengambil ilmu dari sanad guru-gurunya. Nah, kalau kita sudah diberikan ijazah, artinya kita punya hak menyiarkan ilmu tersebut kepada murid-murid kita. Nah, seperti itu. Nah, tergantung apa konten yang diijazahkan. Dari riwayat hadis, ada buku-buku karya para ulama, ada ijazah, ada ijazah amma, ada ijazah khosah, ijazah umum yang sifatnya diberikan kepada umum murid-muridnya yang pernah hadir di majelisnya. Boleh kalian meriwayatkan hadis-hadis yang sudah saya tuliskan dalam kitab saya. Kalau tidak dapat ijazah, muridnya menukilkan saya dari guru saya, ya, itu bisa nanti maksudnya tadlis dalam ilmu hadis itu. Ini murid tidak sah tapi ngaku-ngaku murid kan. Jadi yang hukum asalnya ijazah ilmu itu ada
akan tetapi tidak sebagaimana diumbar seperti di era sekarang ini ya. Era sekarang. Terlebih dalam masalah doa-doa yang tidak ada sanadnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada sunnahnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu dihindari. Karena banyak, kadang apa? Periwayatan doa ini, faedahnya ini dibaca sekian kali. Saya ijazahkan kepada murid saya. Nanti murid saya terima ijazahnya dari guru, seterusnya. Ijazah sekalipun kalau tidak ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah, ya, atau menyelisih tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya tidak bermanfaat ijazah tersebut. Jadi ini juga penting kita paham hal ini, karena tidak sembarang apa kopi bilang kopi itu, ya. Atau ajastu, ya. Saya ijazahkan. Kalau level kita mungkin tidak mungkin ijazahkan, karena ya kopi itu. Dan ini terkadang ada hal-hal yang para ulama itu mengkhususkan, dan sifatnya tidak umum. Ada apa? Ilmu apa tertentu, seperti ilmu yang memang harus dipelajari sangat sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main itu. Itu penting. Periwayatan buku kitab-kitab juga banyak. Jadi tidak semua ijazah itu berkaitan dengan hadis. Dan juga berkaitan dengan karangan karya kitab-kitab ulama, itu ada nazom dan seterusnya. Ya doa-doa tapi yang harus sesuai dengan Quran maupun Sunnah.